Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan nikmat kita berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini untuk membahas pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, dari pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kuantitas hadis dari hadis mutawatir dan hadis ahad. Pada bab selanjutnya yakni pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Jadi jika dilihat dari kualitasnya terbagi menjadi 3, yakni hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Nah, kita akan membahas yang pertama hadis sahih. Jadi apa sih sebenarnya hadis sahih ini? Nah, jika dirujuk dari konteks etimologi dari kata sahih sendiri sebenarnya adalah bermakna sehat. Ini adalah sebuah kata kiasan dan juga merupakan antonim atau lawan kata dari sahim yang artinya sakit. Ini jika digunakan untuk mensifati sebuah badan, maka jika digunakan pada konteks ini, maka makna yang hak yang sebenarnya yakni adalah hadis yang benar, yang sahih. Ini adalah sebuah majas atau sebuah makna kiasan. Nah, kalau kita rujuk dari secara istilah hadis sahih dalam sebuah ibarah ini disebutkan bahwa mata salasana sanadun binnaklil adl ad-dobit an mislihi ila muntahahu min ghairi satudin wala illatin. Nah, jadi mata salah sanad. Nah, di sini mata salah sanad hadis yang bersambung sanadnya atau jalur periwayatannya binaklil adl ad-dobit, melalui para perawi yang memiliki sikap adil dan dobit, kuat hafalannya. An mislihi ila muntahahu, dari perawi yang semisal dari periwayatannya hingga sampai akhir. Jadi dari perawi yang semisal sampai akhir jalur periwayatannya. Min ghairi satudin wala illatin, tanpa ada sudut dan juga tanpa ilat atau sebuah kecacatan. Ini adalah makna secara istilahnya. Jadi bersambungnya sanad dari masing-masing perawi ini mengambil hadis dari perawinya di atasnya secara langsung, dari awal periwayatannya ila akhirihi atau di ujung akhir periwayatannya. Nah, pada konteks ini perawi disebut adil jika memenuhi kriteria muslim, balik berakal, tidak fasik, dan tidak cacat muruwah atau wibawanya di masyarakat. Kalaupun pada konteks dobit, ini adalah perawi yang kuat hafalannya,
dari kekuatan hafalannya disebut dobit as-sadr, dari dobit ketelitian dari catatannya, dobit al-kitabah gitu. Dan tanpa sudut, atau artinya hadis ini tidak bertentangan, tidak kontradiksi dengan hadis lain. Jadi tidak perlu adanya tarjih atau al-jamu wa taufik atau sebuah yang lain dalam mengatasi kontradiksi. Jadi tidak ada kontradiksi antara hadis ini dengan yang lain. Dan juga tanpa ilat atau cacat hadis, sebab tersembunyi yang mempengaruhi kesohihan hadis, meskipun bisa jadi zahirnya ini tampak sahih, namun ada ilat, baik ilatnya ini dari perawinya atau dari hadisnya itu sendiri. Kemudian yang dimaksud hadis sahih secara istilah tadi, jika kita uraikan, yakni yang pertama, bersambung sanadnya. Maksudnya, perawi mengambil hadis tersebut langsung dari perawi di atasnya, di zamannya, di atasnya. Nah, jadi itu langsung bersambung, berkesinambungan sanadnya. Terus kemudian yang kedua, perawinya ini adil, adalah perawi yang memenuhi kriteria yang sudah saya sebutkan tadi, muslim, balik, berakal, tidak fasik, dan tidak cacat wibawanya atau muruahnya. Terus kemudian tanpa adanya sudut atau kontradiksi tadi yang sudah saya jelaskan, dan lebih terpercaya, dan juga tanpa ilat atau tidak ada cacat. Kalau kita rujuk dari tokoh hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim ini membuat kriteria hadis sahih ini adalah yang pertama, rangkaian perawinya ini dalam sanati bersambung dari mulai awal ila akhirih. Yang kemudian kedua ini, para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang siqat atau kita kenal dengan istilah adil dan dobit. Dan juga hadisnya terhindar dari ilat atau cacat, dan juga kontradiksi atau sebuah kejanggalan. Terus yang kemudian, para perawinya ini dekat. Dari kaidah yang pertama tadi, bersambung dari awal ilah akhirih, artinya perawinya di sini harus dekat, harus sezaman. Nah, kemudian jika hadis-hadis itu sudah memenuhi hadis sahih, ini dapat dijadikan hujah atau dalil sesuai ijma' para ulama. Kembali dari sumber hukum Islam tadi, ada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini merupakan sumber hukum yang muttafaq. Nah ini, jadi hadis sahih di sini jika sesuai hujah bisa digunakan menjadi dasar hukum. Kemudian selanjutnya adalah hadis hasan. Hadis hasan ini adalah hadis yang tersambung dengan perantara perawi yang adil, namun sedikit lemah hafalannya. Tidak ada syad atau berbeda dengan hadis lain atau kontradiksi dengan hadis yang lebih sahih, dan ilat. Nah, pada konteks ini, kata hasan ini kan bermakna bagus. Nah, hadis hasan ini juga dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum Islam. Nah, adapun kriteria dari hadis hasan ini, kalau dirujuk dari penjelasannya tadi,
menurut beberapa ulama, jadi kriterianya sama dengan hadis sahih. Namun perbedaannya terdapat pada perawinya dalam tingkat kedobitannya atau sedikit lebih rendah kedobitannya perawi dari hadis sahih, lebih rendah daripada hadis sahih. Jadi dari situ dapat disimpulkan bahwa kriterianya sanadnya pasti bersambung. Perawinya juga adil. Perawinya memiliki sifat dobit, namun kualitas kedobitannya ini lebih kurang dari perawi hadis sahih. Hadisnya juga tidak ada kontradiksi atau syadz. Seperti itu. Adapun pembagian hadis hasan ini dibagi menjadi dua, yakni hadis hasan li zatihi. Artinya di sini adalah hadis yang dengan sendirinya telah memenuhi kriteria hadis hasan sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, jadi tidak memerlukan riwayat lain untuk mengangkat hadis ini ke derajat hasan. Jadi hadis ini bisa dengan sendirinya mengangkat derajatnya, tidak memerlukan derajat hadis lain untuk meningkatkan di hasan ini. Nah, kemudian yang kedua yakni hadis hasan li ghairihi. Artinya di ini hadis dhaif apabila jalan atau datangnya ini berbilang lebih dari satu atau sebab kedhaifannya ini bukan karena perawinya fasik atau pendusta. Nah, jadi li ghairi di sini pada mulanya merupakan hadis yang dhaif yang naik menjadi hasan karena ada riwayat yang menguatkannya, yang mentarjihnya. Jadi memungkinkan hadis ini naik pangkat lah istilahnya. Jadi menjadi hasan, menjadi penguat. Seandainya tidak ada penguat ini, akan berstatus dhaif. Seperti itu. Nah, adapun kitab-kitab yang memuat hadis hasan ini, seperti Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ad-Daruquni, itu salah satunya. Terus kemudian hadis yang ketiga, yakni hadis dhaif. Nah, ini adalah kebalikan dari yang kuat, yakni artinya lemah. Jadi kalau menurut ibarah malam yajma sifatul hasan bifati sorotin min suruti. Jadi apa yang sifat dari hadis hasan tidak tercangkup atau tidak terpenuhi dengan caranya hilangnya satu syarat itu dari syarat-syarat hadis hasan, maka itu disebut hadis dhaif. Nah, dengan demikian jika salah satu kriterianya satu saja hilang, maka hadis itu tidak menjadi sahih dan juga tidak menjadi hasan. Lebih-lebih jika yang hilang sampai 2 atau 3 syarat, maka hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis yang lemah atau bahkan sangat lemah karena kualitas kedhaifannya. Maka sebagian ulama di sini tidak menjadikan hadis dhaif sebagai dasar hukum atau sumber yang mutafak. Nah, adapun penyebab kedhaifannya ini ada beberapa, yakni yang pertama mu'allaq atau sebab terputusnya sanad mu'allaq, yakni dibuang dari permulaan sanad baik satu rawi atau secara berurutan. Terus kemudian mursal, yakni terputus dari akhir sanadnya, yaitu orang yang sesudah tabi'in atau sahabat. Yang ketiga yakni mu'dal, apa yang terputus dari sanadnya 2 atau lebih secara berurutan. Kemudian munqati, merupakan sanad yang tidak tersambung. Nah, adapun terputus secara khafi, ini artinya tersembunyi. Ada mudallas, yakni menyembunyikan cacat atau aib pada sanadnya dan memperbagus untuk zahir hadisnya saja. Kemudian yang kedua ada mursal khafi. Ini meriwayatkan dari orang yang ia bertemu atau sezaman dengan apa yang ia tidak pernah dengar
dengan lafadz yang memungkinkan ia dengar yang lainnya seperti khola. Nah, sebab penyakit pada rawi ini terbagi menjadi dua penyakit, dari ketakwaan yang meliputi pendusta, tertuduh dusta, fasik, bid'ah, dan bodoh. Nah, kemudian dari penyakit dobit atau hafalannya, ini jelek hafalannya, terus kemudian mudah lupa atau lalai, terus kemudian menyelisih siqat dan ucapan yang berbohong atau menipu. Seperti itu dari hadis sahih. Jadi dari hadis dhaif, maaf. Jadi hadis dhaif ini, nah, jika hadis sahih dan hasan bisa dijadikan hujah menjadi hukum, tapi hadis dhaif apakah bisa? Jelas. Karena kedhaifannya, hadis dhaif ini tidak boleh. Nah, adapun syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam hadis dhaif ini, level kedhaifannya tidak parah. Terus kemudian berada di nas lain yang sahih, maksudnya di sini didampingi dengan hadis sahih. Kemudian ketiga, mengamalkannya tidak boleh meyakini jika hadis ini merupakan sabda Rasulullah atau dari perbuatan Rasulullah. Jadi hadis dhaif ini adalah hadis yang lemah. Jadi dalam fadhailul a'mal atau motivasi beribadah ini bisa digunakan. Contoh-contohnya ada dalam doa-doa sehari-hari, misalnya seperti doa berbuka puasa, itu tergolong hadis dhaif, namun jika digunakan dalam amaliyah saja atau motivasi beribadah ini sangat diperbolehkan. Dari penjelasan saya berkaitan kualitas hadis, kiranya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul